Halo guys, tentunya Wilujeng Sonten, Wilujeng kepanggih malih. Ini sareng kula Ngucil David masih dalam rangka acara ngobrol-ngobrol santai sareng kru kece-kecenya Aneka Tunggal Cablek ya untuk mengupas tuntas biodata kru Aneka Tunggal atau menggali suatu biodata dari kru Aneka Tunggal dan juga masih di ruang lingkup Seniman Indramayu dan tentunya tepatnya di kalangan sandiwara Aneka Tunggal Cablek. Tentunya terima kasih kepada yang sudah mensupport, tentunya buat Nok Adel yang selalu mensupport tenaga dan pikirannya. Terima kasih buat Nok Adel, semoga berkah selalu buat Nok Adel. Tentunya kali ini sudah datang tamu dari sedulur Aneka Tunggal ya, Raden yang sangat fenomenal, tentunya siapa lagi kalau bukan Raden Cidok. Dan juga kita akan berbincang-bincang dengan Kang Raden Cidok, tentunya yang sangat fenomenal di kalangan sandiwara Aneka Tunggal. Yuk kita langsung aja berbincang-bincang dengan Kang Raden Cidok. Assalamualaikum Kang Raden. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar Kang Raden? Alhamdulillah kabare saya. Alhamdulillah. Nggih. Dan juga matur kesuwun kanggo Kang Raden sampun menghadiri acara kula atau acara Aneka Tunggal Cablek Group abad 21. Tune mugi-mugia Kang Raden diparingi angsal berkah barokah nggih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tentunya kula badhe berbincang-bincang lawan sampean sederenge sumangga kanggo Kang Raden kanggo nyapa sedulur-sedulur Aneka Tunggal. Sumangga Kang Raden pembuka. Nggih. Matur kesuwun dumateng Kang Ucil sing batahaken acara teng kesempatan sing bahagia puniki yaniku acara Aneka Tunggal abad 21. Sing kurang ucapaken matur kesuwun sampun diundang dumateng acara dipun Kang Ucil. Nggih. Sederenge kula badhe nyapa lan kula ucapaken assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam dumateng kanggenang para penggemar khususnya fan sandiwara Aneka Tunggal Cablek Group dimanapun Anda berada. Tentunya sing sampun mirengaken sing sampun nonton teng acara puniki kula ngucapaken matur kesuwun atas subscribe uga kula nyuwun dumateng panjenengan yaniku komentare kang wonten teng andap. Wilujeng sinarengan bahagia kanggenang sing sampun birut berpartisipasi tentunya ya Kang Ucil. Nggih Kang Raden. Dene wau Nok Adel sing sampun diucapaken dumateng Kang Ucil. Nggih. Mugi-mugi teng kesempatan sonton puniki kula kelawan panjenengan sedanten kedah diparingi ginanjar kawilujengan. Amin. Mangga tentunya kula diundang pada wontenaken acara Nggih. pitakonan atau pertanyaan. Nggih Kang Raden. Ngobrol-ngobrol santai nggih Kang Raden. Ngobrol santai tentunya teng kesempatan gini ya Kakang ya. Nggih. Kanggo Kang Raden tentunya sederenge manjing terjuning kesenian niku aktivitasnya punapa nggih Kang Raden? Alhamdulillah kula urip teng seni dereng lami. Diawali saking tahun 1989. Awalnya menjadi seorang penyiar radio, kurang lebih dari penyiar radio itu antara 3 tahun. Meniti karir menjadi seorang master communication atau seorang MC di akhir tahun 2000. Di akhir tahun 2000 baru melangkah menjadi seorang seniman. Nggih. Kalau saya nyatakan sih bukan seorang seniman, tapi jangan tersinggung ya.
pekerja seni. Nggih, bekerja seni. Iya, pekerja seni. Profesi ya sudah. Iya, profesi, sebuah profesi, Heeh. yaitu pekerja seni dari tahun 2000 melangkah dari organ, dari grup ke grup maksudnya. Setelah tahun 2013, di saat itu saya melangkah ke dunia sandiwara. Ke dunia sandiwara, kesenian teater ya. Kang Kesenian Raden ya? teater. Tentunya waktu itu masuk ke kesenian teater. Sebelum ke Aneka Tunggal di mana Kang Raden? Alhamdulillah, manis dan pahitnya, asam garam, liku-liku kehidupan di seni sandiwara, walaupun belum lama, tapi alhamdulillah banyak yang saya pijak dan juga banyak saya menimba ilmu. Awal karir saya ke sandiwara berawal dari sandiwara cilik. Sandiwara cilik. Dari sandiwara cilik, yaitu sandiwara Sang Adijaya. Sandiwara cilik, sandiwara Sang Adijaya saya belajar bersama teman-teman, yang akhirnya sebelum 1 tahun ikut sandiwara gede. Waktu itu Sandiwara apa itu Kang Raden? sandiwara Pancatunggal. Pancatunggal. Iya. Setahu saya Pancatunggal Raja Teknik bukan? Bukan. Bukan ya? Iya. Heeh. Nah, setelah di Pancatunggal sekitar 1 tahun, akhirnya ikut sandiwara Galuajeng. Galuajeng. Iya. Nggih. Selama 3 tahun sandiwara Newong Celeng. Nah, Kang Raden tentunya buat di waktu masuk di Pancatunggal sebagai apa Kang Raden? Karir pertama meniti ke sandiwara langsung jadi Raden Ganas. Langsung jadi Raden Ganas. Langsung secara instan. Secara instan. Secara ya. instan. Dalam arti Raden Ganas itu ya dalam kutip ganas itu apa? Yang artinya ganas itu sosok figur seorang sinatria yang temperamental, yang kasar, yang songong, yang intinya menggambarkan sifat-sifat manusia, kejelekannya. Ya, karakter keras. Ya. Karakter khasnya dari Raden Ganas. Itu dulu ya. Nah, lain halnya dengan Raden Ganas sekarang. Iya. Karena Raden Ganas sekarang mengikuti zaman, mengikuti perkembangan zaman, yang akhirnya Raden Ganas zaman sekarang identik dengan humoris. Humoris ya, Iya. Raden ya. Nah, berselang 3 tahun saya berkecimpung di dunia sandiwara di grup Galuajeng, Nggih. yang akhirnya di pertengahan bulan November saya pindah kemana Kang Raden? pindah ke Linggabuana. Linggabuana. Iya, itu di sekitar tahun 2018. 2018. Itu di Linggabuana sama seperti di Galuajeng Pancatunggal langsung jadi Raden apa jadi langsung jadi Raden. Jadi Raden. Alhamdulillah waktu itu saya benar-benar menjadi sosok pemeran Raden Ganas yang temperamental, suka marah, suka nggak pernah bercanda. Antagonis. Bener-bener karakter saya tuh antagonis sehingga sering kali saya tuh konyol. Iya. Konyol digebukin penonton, iya, dicaci maki, apalagi kalau berperannya benar-benar kejam, itu sampai netizen mengatakan sangat pedas bahasanya. Pedas sekali, Iya, pedas seperti sekali. melebihi omongan tangga. Betul. Karena zaman sekarang pusing ya. netizen itu lebih pedas omongannya daripada ketimbang omongannya tetangga. Iya betul. Nah, Kang Raden tentunya kan masuk kesenian teater sandiwara langsung jadi Raden. Apakah
peribahasanya seperti a boss melihat kayak postur tubuh apa gimana, oh ini pantas jadi Raden, pantas jadi seperti ini gitu. Apa gimana? Ya mungkin dari fisik, dari language, Heeh. karakter saya mungkin dari muka juga. Iya. Oh ya memang mukanya ganteng banget. Makanya di sandiwara yang sekarang tuh sangat fenomenal sekali. Alhamdulillah. Heeh. Ini juga berkat doa bersama, kerjasama yang baik. Iya, guyup Nah, ya Radennya. iya. Akhirnya kembali ke perjalanan seni saya Iya. dari Lingga Buana sekitar kurang lebih 3 tahun juga, berakhir di awal tahun 2000. Akhirnya saya meninggalkan Lingga Buana, pindah ke Sandiwara Candrasari. Candrasari. Nah, sebelum di Candrasari kan tentunya ada Lingga Buana, Galuh Ajeng, terus Pancatunggal. Itu kenapa pindah-pindah? Apakah dipecat apa gimana tuh? Apakah banyak bon-bonan sama bos apa gimana? Ya gini. Ampuran nih yang Raden ya. Benar-benar. Ini pertanyaan yang sangat menonjol yang patut saya jawab. Dikarenakan apa? Memang benar di sini. Ampura Kang Raden. Ya, Ya soalnya kan saya kan gimana ya ngomongnya sama Raden ya harus gimana Iya. kan gitu. Ya. Ini pertanyaan yang perlu banget saya jawab. Kenapa Kang Sido kok nggak diam di suatu organisasi? Iya. Kenapa sih sekian tahun pindah, tahun pindah? Ya jujur tak akui, memang zaman sekarang yang dicari itu materi. Iya betul. Pertama itu materi. Betul. Nah, yang kedua kenyamanan. Iya betul, kenyamanan. Yang ketiga sosialisasi di lingkup kalangan pentas organisasi tersebut. Iya. Nah, walaupun misalnya kita bayarannya gede, posisinya enak, kalau di ruang lingkup tersebut tidak nyaman, akhirnya berpengaruh kepada kerjaan kita sesuatu di atas pentas nanti. Iya. Nah, berarti pada intinya ya satu karena ya mungkin gara-gara pembunuhan besar, terus karena dipecat. Nah pada intinya pada dasarnya kan Kang Raden tuh loncat ke sini, ya kan tidak di satu organisasi saja karena ya itu tadi ada suatu kenyamanan untuk bekerja, apalagi kita di bidang seni karena bidang seni itu ya sangat luas sekali ya Raden ya. Makanya saya memberikan himbauan kepada rekan-rekan, apalagi untuk penerus. Iya betul. Untuk penerus saya himbau, jadilah seniman yang baik. Iya. Jadilah seniman yang kreatif. Betul. Jangan hanya fokus dalam satu penampilan. Misalnya kita tuh sebagai seorang antagonis hanya menggelutin antagonis saja. Itu tidak baik. Iya. Nah, jadilah kita seniman sebagai seniman yang multi talent. Multi talent ya. Multi talent. Di saat dimana seorang sutradara membutuhkan kita sebagai berperan untuk menjadi itu, walaupun mungkin tidak baik, yang penting kita mampu. Karena di sisi lain pasti ada basic tertentu ya, karena Kang Raden tadi omongin pindah ke sini dan tentunya ada suatu kasarnya misalkan jadi Raden, entah itu jadi apa, tentunya kan misalkan kayak sutradara kamu jadi ini, jadi kan nggak kaget ya karena sudah mempunyai basic tertentu. Ya Kang Raden ya. Yang ya mungkin pelajaran seperti itu lebih susah, sangat susah. Betul, sangat susah sekali. Tapi kalau kita mau belajar dan belajar, insya Allah kita akan mampu. Betul. Nah, dan itu terjadi ya bukan saya sombong. Mungkin juga penilaian dari rekan-rekan, dari pimpinan juga menilai bahwasanya Kang Raden Sidok walaupun tidak pintar,
walaupun mungkin banyak salahnya, Betul. tapi tidak pernah menolak untuk diperankan menjadi apapun. Iya, betul Kang Raden, betul. Iya. Ya alhamdulillah pernah menjadi seorang pelawak, Heeh. pernah dituntut menjadi seorang pemeran Bensari. Itu Pensari itu maksudnya apa? Bensari itu Saya- Badon. Oh iya. Iya. Kang Raden, buat Kang Raden tentunya kan tadi apa Kensari atau mana tuh? Bensari. Bensari. Mm-mm. Ngapunten nggih. Gimana? Bisa diperagakan. Iya. Ya kan tentunya Kang Raden satu badan oke lah. Iya. Raden tentunya rambut panjang. Nah sekarang rambutnya dilepas jadi seperti itu gitu karakter Pensari. Gimana? Bisa diperagakan Kang Raden? Bisa sih. Buat apa ya teman-teman sedulur Aneka Tunggal, fan-fan Aneka Tunggal. Tentunya banyak yang chat ke saya menunggu ada Kang Raden Cidok, Kang Raden Dul dan sebagainya, apalagi Kang Joni yang sebagai trendsetter di Aneka Tunggal gitu. Ya semoga buat Kang Raden buat memperagakan Bensari gimana? Suara Debaya. Boleh, boleh. Heeh. Heeh. Biang, do biang. Lagi-lagi temen manene. Apa sampean ku beli ngerti, beli paham ning perasaan kita temen. Kita ke bisa nek, blenak mangan, blenak turu ki manene. Lamun sampean wong tua ngerti kulaku lagi kerang raman kerung ruman manene. Aduh. Ngeladeni Dika aja Bensari. Luru mangan bedewek gula mangan angel pisang. Jadi karakter-karakter tersebut ya memang butuh belajar. Oh, Butuh seperti belajar. itu ya. Apalagi setelah dari Candrasari saya pindah ke Aneka Tunggal. Nah, Nah, buat Kang Raden Cidok nih, tentunya kan tadi terakhir di Lingga Buana ya. ya dari Candrasari, tahun Lingga 2000. Buana, Candrasari 2000. Terus masuk ke Sandiwara Aneka Tunggal yang sekarang lagi digeluti Iya. sebagai profesi Kang Cidok tahun berapa? Kalau secara resmi 2021. Secara resmi 2021. menjadi anggota Ah, Aneka Tunggal. Iya. Tapi kalau untuk kinerja iya. itu dari tahun 2019. Oh, 2019. Ya karena sering dipanggil, sering disambat, Iya, sering iya, diundang. Kalau di sininya di Aneka Tunggalnya ada kekosongan dan sayanya nggak lagi mentas, akhirnya sama ketua Aneka Tunggal Iya. dipanggil. Nah, betul. Nah di sini di Sandiwara Aneka Tunggal tantangan saya yang paling besar. Apa tuh Kang Raden? Karena selama saya berdikari menjalani profesi sebagai seorang dalang, pemeran antagonis, Iya, baru di Aneka Tunggal disuruh menjadi Raden Alim. Raden Alim yang tentunya dulunya Raden Ganas yang Iya. berkarakter selalu arogan, Selalu arogan, sekarang menjadi Raden yang sangat alim. Raden yang sangat alim. Heeh. Saya di situ waktu pertama untuk dijadikan peran sebagai Raden Alim sempat protes kepada pimpinan. Dalam arti protes dari segi apa Kang Raden? Kalau dari bahasa, dari vokal, mungkin saya bisa dibikin, bisa dibuat. Iya. Nah, dari cara berdiri, Nah, itu body language saya, Iya. biasa yang petang-tang, peteng-teng, arogan ya. Kang Raden? arogan. Akhirnya saya berpikir, apakah saya bisa sedakep? Iya. Sintek watiri kan sedakepnya belum. Dalam istilahnya kemayu gitu ya. Iya. Heeh. Sedangkan identiknya sebagai pemeran Raden Alim, Iya. ya itu identik dengan sedakep. Sedakep. Aduh. Dengan sedakepnya. Sedangkan kebiasaan saya sehari-hari di pentas manapun ya selalu bertolak pinggang. Iya. Iya, selalu ragu, selalu marah. Iya. Ah, Disinilah iya. perbedaannya. Makanya
dari tadi mengatakan kalau Anda ingin menjadi seorang seniman, belajarlah. Iya, betul. Jangan hanya menguasai satu karakter. Iya, betul. Yang akhirnya alhamdulillah di Aneka Tunggal saya sering memerankan sebagai peran Raden Alim. Iya. Dan lebih-lebihnya lagi untuk sekarang saya tuh berperan sebagai orang tua. Orang tua, sesepuh. Sesepuh. Heeh. Tuh, yang tidak pernah terbayangkan sebelum-belumnya. Tidak diduga-duga ya. Yang tidak diduga-duga dan belum pernah saya pelajari. Dan akhirnya di Aneka Tunggal inilah yang mendidik saya semakin dewasa dan dewasa. Iya, betul. Tentunya buat Kang Raden kan tentunya ada suatu tantangan di kesenian teater manapun ya. Dan yang sekarang tentunya yang ada yang digeluti di Aneka Tunggal tentunya ada motivasi apa buat kedepannya gitu. Memotivasi untuk Aneka Tunggal khususnya di iya, mana khususnya di Aneka Tunggal. saat ini saya Iya, bicara saat ini yang bekerja. kepada semua anggota. Iya, tentunya ruang lingkup semua Aneka Tunggal. ruang lingkup jajaran. Jajaran. Dalam istilahnya tidak siapa itu kalau anggota Aneka Tunggal. Marilah kita kerjasama yang baik. Iya, saling merangkul ya. Saling merangkul. Saling merangkul. Kerjasama yang baik. Karena apa? Dalam satu organisasi tidak kuat sendirian. Iya, betul. Diperlukan kerjasama. Tidak ada orang pintar, tidak ada orang bodoh. Maksudnya langkah dalang pinter, langkah dalang goblok. Iya. Semuanya dibutuhkan. Betul. Karena kalau saling mendukung, kalau kita kerjasama, buang ego pribadi. Betul. Yang paling utama, buang ego pribadi. Mari kita utamakan kepentingan pentas sandiwara Aneka Tunggal. Betul. Bukan untuk pribadi. Ya, Iya. itu yang pertama. Yang paling inti di sini untuk apa? Motivasi Iya, betul. kepada semua anggota. Tadi bersatu, Bersatu. merangkul Merangkul. ke semuanya. Jangan ada perbedaan Betul. antara Raden, Perwira, Wayang Perang, Panca. Iya. Tujuan kita satu, bangun Aneka Tunggal. Iya, betul Kang Raden. Dan tentunya kayak Kang Raden tadi yang sudah dibicarakan tentunya ada kerjasama, kan gitu. Ada kata-kata kerjasama. Tapi terkadang orang itu bisa kerjasama, tapi di sisi lain gimana dengan hati? Terkadang kan tidak sinkron gitu kan. Bagaimana penyikapan suatu dari Kang Raden? Di sini ya jare wong Jawa mah aja maning menusa lagi Iya, piring bae betul. jana getrike. Heeh. Ya, apa maning menusa sing pikirannya beda-beda. Betul. Di sini kita harus dituntut sebagai seorang seniman yang profesional. Iya. Yang namanya profesional walaupun kita di bawah pentas ada sedikit permasalahan. Betul. Jangan pernah dibawa di atas pentas. Betul. Itu yang paling inti. Iya. Dan yang saya pesankan kepada rekan-rekan seniman khususnya anggota Aneka Tunggal. Masalah pribadi siapapun itu, apalagi masalah sandiwara, jangan pernah dipaparkan di atas pentas. Betul. Karena apa? Jari yang bahasanya borok aja diler-ler. Betul Kang Raden. Itulah motivasi saya. Mudah-mudahan kalau kita semua mengerti, kalau semua kita mentaati segala peraturan yang ada di Aneka Tunggal, insya Allah Aneka Tunggal akan maju jaya sepanjang masa. Amin, amin ya robbal alamin. Tentunya di sisi lain kan tadi masalah kerjasama tentunya balik lagi
ke diri kita sendiri bagaimana menyikapinya ya Kang Iya. Raden ya. Dan tentunya buat Kang Raden juga ada sesuatu dalam arti kendala apa gitu, adapun berangkat, adapun telat ataupun sebagainya, bagaimana Kang Raden? Suka dukanya duka Kang Raden. seorang seniman. Iya, Kita bahas sukanya dulu ya. betul. Oke, siap. Kita bahas sukanya dulu. Sukanya seorang seniman di saat kita dituntut untuk berpentas. Iya, Majikane loman, sawerane akeh, wah mantap, cuacane mendukung, asik. suasananya tenang aman. Iya, Disitulah seniman mendapat kepuasan. Apalagi audien menerima adegan-adegan gitu. menikmati ya, Kang Raden, ya. Menikmati. Apa yang Aneka Tunggal suguhkan. Iya, betul. Itu sukanya menjadi seorang seniman. Dan seniman pun Iya, dipandang, cara pandang orang, cara bahasa kita ini enak tadi dalang. betul. Dangdan baik, Iya, seneng baik, bulannya gaji dalam aja awet nom. iya. Banyak Kang Raden yang ngomong seperti itu. Iya. Kadang, oh, waduh, dalam. Ya, nih. tidak dipungkiri. Dibandingkan saya sebagai seorang seniman dan rekan-rekan saya sebagai petani. Iya, Jangankan yang seumuran, seade pun maklum karena mereka kerja keras, tenaga, keringat dan selalu betul. berpanas-panasan kononnya. Iya, Yang akhirnya walaupun umurnya di bawah saya kelihatan lebih dewasa. Aja Iya. dia ngomong lebih tua aja, kelihatan lebih dewasa Lebih daripada dewasa. saya. Heeh. Itu kebanyakan. Ngomong-ngomong, Kang Raden udah umur berapa? Menginjak berapa? Menginjak 43. 43. Tanggal 13 bulan ini Iya, pas 43. betul. Bos, berarti nunggu syukuran lagi, Bos. Itu sukanya. Iya, balik dari lagi. seniman. Ini kebalikannya dukanya. Bagaimana sih dukanya sebagai seorang seniman? Dukanya kalau dalam pementasan terlebih dahulu. Iya. Kalau cuacanya buruk, Oh, suasananya tidak aman, iya. terus banyak kegaduhan, tuan rumahnya pelit, orang sawer. Bahkan dari pihak keluarganya pun kan terkadang gini, ada terkadang pemangku hajat berselisih paham dengan tetangganya, sedangkan Betul. tetangganya pas yang ketempatan rekan-rekan dalang, Betul. yang akhirnya dalang pun diusir aja. Iya. Begini aja, kita mah aja beli seneng aja karo tuan rumahnya aja. Iya. Ada yang seperti itu. Berarti berbagai faktor ya, Den, ya. Betul. Berbagai faktor. Nah, yang paling duka sebagai seorang seniman di saat bulan-bulan musim penghujan, Betul. langka panggungan, Paceklik ya. paceklik, Paceklik. Aduh. duit langka, Duit langka, beras langka, beras langka, udut langka, udut langka, anak rabi njaluk belanja, jaluk belanja. sing arane anak beli weruh ning langkane, Iya. weruhe ning anane, Heeh. boning ketua, Laka duit. langka duit. Aduh, dada bae mau bosnya kan. Aduh. Mana jalur panggungan dewek jelas Iya sepanjangane. betul. Barang anu, wong sing arep penanggape boro-boro panjeran kok bae je panjere Iya. atas panen. Heeh, gitu. Aduh. Ya, tapi ya itu disyukuri juga. Iya, tetap bersyukur ya, Den, ya. Iya, kepada semua rekan-rekan seniman yang pada saat ini langka duit, Betul. langka beras. Iya. Tidak dipungkiri, Dan. Bukan seperti itu. Saya pribadi, pintu rumah saya terbuka. Iya. Mari datang ke rumah saya.
nangis bareng maksudnya. Aduh, Nangis bareng pada bilang keberasa. Gerentes ning ati ya Den ya. Iya, gerentes ning. Ya ampun ning ati Mas sampai nusuk mengbatin kadang Den. Aduh. Di sinilah Kang Ucil ya. Iya, betul. Bahwasanya yang namanya roda kehidupan. Di saat genting seperti ini, di saat situasi seperti ini, kita pun tetap harus bersyukur. Betul, betul. Karena orang bijak mengatakan harta benda tidak menjamin bahagia. Oh tidak. Bagian duitnya akeh, bagian duanyanya berlimpah. Kalau kita tidak sehat, semuanya tidak nikmat. Oh itu yang paling utama, kesehatan. Jadi kesehatan, jare wong pinter kandana, kesehatan merupakan harta yang sangat tak ternilai harganya. Tak ternilai. Betul. Nah di sini Kang Ucil, pada kesempatan sore hari ini saya punya tantangan kepada penonton, audiens, fan sedulur Aneka Tunggal. Saya tanya kepada Kang Ucil, percaya nasib karo takdir beli? Percaya Kang Raden? Percaya. Percaya. Nah orang kan tidak lepas kehidupan itu dari nasib dan takdir. Iya betul. Nasib jare wong pinter ngomong akeh sing pada kanda. Kalau nasib itu kan bisa dirubah. Bisa dirubah. Ya. Sedangkan takdir akeh wong sing pada ngomong takdir itu ora bisa dirubah. Iya. Karena jare wisuratan. Betul. Suratan diri saking Gusti Allah. Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, nasib memang bisa dirubah. Di mana kita punya kemauan, di situ kita akan merubah nasib kita. Betul. Dan nasib pun akan berubah kalau kita gigih. Yang penting syaratnya yakin dan percaya. Iya. Nah, kalau takdir. Kalau takdir seperti apa tuh, Kang Raden? Kalau takdir kan banyak yang bilang, misalnya, wah jadi ditakdirakan aja. Iya mah jauh uripe mengkenen. Iya. Dadi dalang. Betul. Uripe dadi maling, dadi begal. Betul. Dadi wong sugih. Mending takdir sing Gusti Allah mau menimpa bagus. Dadi pesandiwara. Iya. Dadi artis sing terkenal. Betul. Lamun ninggang takdir mau dadi wong edan. Takdir mau dadi maling, takdir mau dadi begal. Iya. Desak nasib. Betul. Jare para ulama ada yang bisa merubah nasib. Apa tuh Kang Raden? Yaitu kekuatan doa. Iya. Insya Allah kalau kita bermunajat, kita sering berdoa, di situ takdir kita akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, kalau Kang Ucil tadi berbicara nasib dan takdir pun yang akhirnya bisa dirubah. Betul. Sekian pula arepan duwe pitakonan. Sumangga. Satu pertanyaan buat netizen, kalau yang bisa komen di bawah. Yang saya pertanyakan, kalau memang benar itu takdir, betul. Guratan sudah tulis waris bagja diri saking pangeran. Nggih. Kenapa manusia pada akhirnya yang mempertanggungjawabkan perbuatan itu? Iya. Itu buat sedulur Aneka Tunggal perlu digarisbawahi tentunya. Tantangan dari Kang Raden Cidok itu sangat luar biasa sekali buat sedulur-sedulur Aneka Tunggal, tentunya fan Aneka Tunggal ataupun Dede Ayu, Dewi Ayu yang bisa menjawab. Tinggal komen, tinggal sampaikan atau ada pendapat dan lainnya sumonggo disampaikan. Komen di bawah. Betul. Jadi pertanyaan saya ulang lagi, kalau nasib itu bener tulisan guratan takdir, apa kalau takdir itu bener-bener guratan lan tulisan saking pangeran? Iya. Kenapa akhirnya manusia itu harus bertanggung jawab di kemudian hari? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Betul. Oke. Tentunya terima kasih buat Kang Raden, pertanyaan sangat luar biasa sekali dan juga tidak dipungkiri pertanyaan yang sangat luar biasa
dan juga di kalangan kesenian teater aneka tunggal juga sebagai Raden yang sangat fenomenal sekali. Dan Alhamdulillah. tentunya amin. dari sandiwara ke sandiwara yang lain, tentunya kan sebagai Raden, tentunya yang sangat berwibawa, walaupun tadinya arogan, sekarang jadi alim. Alim. Nah di sisi lain ya Kang Raden, tentunya kayak Kang Raden itu banyak fan, banyak penggemar. Apakah dengan identik dengan wanita, cewek, bagaimana tuh Kang Raden? Tentunya, waduh, Kang Raden sangat luar biasa sekali, udah ganteng. Saya suka nih dengan Kang Raden nih. Alhamdulillah selama ini mungkin dari karakter, Betul, bukan kalau dari yang namanya orang suka ya. betul, Suka dengan karakter itu. Bukan saja saat ini saya sebagai pemeran alim. betul, Bahkan dulu pun sebagai antagonis memang banyak yang suka, bahkan bukan dari cewek aja, iya, bahkan lebih waktu di antagonis itu yang suka sama adegan saya itu laki-laki. iya. Tapi kan terkadang identik dengan cewek, dengan wanita, Kang Raden. Tidak dipungkiri kan Kang Raden ya. Tidak dipungkiri. Banyak fan dari kalangan wanita, cewek, tentunya banyak yang suka dengan Kang Raden. Bagaimana tuh menjikapi suatu fan-fan dari wanita tersebut? Alhamdulillah selama ini semua penggemar fans, Betul. entah itu ngefans di sandiwaranya, Iya, entah itu ngefans secara pribadi, saya tanggapi dengan baik. betul, Sebab jare wong pinter kandah enak meduluran. Karena Betul. meduluran kanggo nang selawase. enggih, Enak bebaturan karena wong bebaturan mah akhir rezekine. Iya. Daripada yang spesial Betul. nanti akan menimbulkan salah paham yang akhirnya akan terputus. betul. Nah itu yang harus digarisbawahi, takutnya ada terjadi kesalahpahaman. Iya. Betul. Kang Raden. Untuk ya alhamdulillah sampai sekarang untuk yang suka dengan karakter saya, Ya, mungkin mereka pun hanya suka dengan penampilan. betul. Karena lamonan demening uangnya aja wedin rabi. Ini rapi nih. Nah, di sisi lain tuh Kang Raden Cidok, tentunya kan ada tadi tuh cewek lain yang wedi jadi ngerabine. Iya. Tentunya kayak Kang Raden udah punya keluarga, nggak ada anak berapa, istri berapa, atau buyut berapa, gitu. Ya baru rabi mah jadi omongaken. Anak Iya, baik. privasi yang ada dia. Iya, anaknya Ya, ya bokat Arab dua rabi karo kula. Iya tuh dilanang karo. Iya, makanya beli dem. Iya. Ya alhamdulillah Iya. kiper saya anak merupakan sebuah hidayah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Semakin banyak dititipi anak, Allah semakin percaya kepada saya. Betul, Semakin banyak Allah memberikan keturunan, betul. jadi semakin banyak masa depan saya semakin panjang. Iya, Dan semakin banyak ibadah saya untuk bagaimana caranya mendidik anak yang benar. betul. Makanya saya pesan kepada semua orang tua sing eman anak. Iya, Sebab tergantung wong tuane. tergantung wong tua nih. Ana wong ngomong anak jebli emaning wong tua. Nggih, Kaya wong tua sengsara maje anake lang kasing peduli. nggih. Padahal tergantung maune, Betul. tergantung wong tuane ning anake. Heeh. Wong tua ki eman beli ning anak. Mm-mm. Lamun wong tuane eman ning anak. Anak kesebalike. Bagian wong tuane edan keparat. Bagian wong tuane kayak cidok. Anak eman, Iya, dirawut ya. Kang dirawat, Raden ya. dirangkul. Dirangkul. Anak bisa usaha ya kanggo wong tua. Betul. Karena apa?
edan keparat wong tua neman ning anak. Betul. Iya. Mulane lamun jembasaken anak beli eman ning wong tuane sing koreksi diri, eman Betul. beli maune ning anak. Ninggal beli ning anak. Iya. Walaupun ninggalakan ning anak nyukupi beli ning Iya. kebutuhan ning anak. Iya betul Kang Raden. Tentunya buat Kang Raden kan tentunya ada suatu prinsip di tentunya di seni ya Iya. Kang Raden ya. Tentunya ada prinsip seperti apa? Prinsip buat Kang saya Raden sendiri. pribadi, Iya. Kang Ucil, marilah kita berprinsip. Di mana bumi kita pijak, Betul, disitulah saatnya kita langit junjung. betul, Di mana kita duduk, itu prinsip saya. Disitulah yang harus saya perjuangkan. betul. Walaupun mungkin banyak rintangan, Iya, mungkin banyak semua orang tidak suka, tapi tetap prinsip saya di mana kita pijak, betul. disitulah saya akan junjung. Iya, Apapun yang akan terjadi, apapun permasalahannya, apapun rintangannya, itulah prinsip saya. iya. Ya kan tentunya tidak mungkin kita lurus saja kayaknya. Iya. Pasti ada sandungan, entah itu kecil, entah itu besar. Di sini Nah. kalau sampean pernah nonton film Spiderman, Iya, ada bahasa itu dari kakeknya Spiderman, semakin tinggi pohon itu menjulang betul, tinggi berdiri, betul. maka semakin kencang angin itu meniupnya. Jadi di mana semakin kita dikenal oleh audien, semakin banyak tantangannya. Apalagi di kalangan kesenian Iya. ya Den ya, itu sangat luas banget ya. Ya tentunya seperti tadi Kang Raden sudah sampaikan, pohon semakin tinggi, semakin banyak pula angin yang berhembus. Angin yang- Tentunya balik lagi bagaimana ini biar pondasi kita kuat gitu ya Kang Raden ya. Iya. Biar agar pohon itu tidak roboh gitu kan. Tentunya Biar pohon itu tidak roboh, walaupun terpaan angin itu kuat, iya, betul. kita harus pada prinsip yang pertama. Iya, Kita harus menjunjung langit itu di saat buminya kita pijak. Itulah betul. prinsip Kang saya. Raden. Tidak akan goyah. Iya, betul. Sebenarnya buat Kang Raden bisa diperagakan seperti ngomong apa misalkan lagi di lakon seperti ini, ngobrolnya seperti apa, ngomongnya seperti apa gitu kan. Pas masuk nih, masuk terus ngobrolnya seperti apa loh. Kan sendirian tuh. Oh, lagi Ah. waktu dewekan. Iya, waktu dewekan. Kelawan ucap puji syukur alhamdulillah. Selepas kula ninggalakan tempat panggonan, boten nanalian kelawan kairing hembusan angin sing sumilir, nyakseni langkah-langkah dumadine kula kang tumiba ning tempat panggonan iki. Jareng basane gunung dhuwur den tanjaki, jurang jero den tenjogi, kelawan lintang kang gumantung kula cuman bisa ngandika, peparane urip sing lagi nemoni kesengsaraan. Sebab sing awit cilik sampai tekang gede, sing awit kuncung sampai tekang gegelung, prianggane isun durung ngawruhi sosok wong tua kang sejati. Ramah Ibu, lamun toh panjenengan masih urip ning alam dunya ning endi panggonane, lamun toh panjenengan sampun seda kondur teng alam dunya, tengendi kunarpanipun panjenengan lan pekuburane, kula badhe sowan dumateng panjenengan ramalan Ibu. Ning lebakuan tuntutane ibaratnya keluh kesah Iya. anak nggati wong betul. tua pengen nemoni Iya. wong tua kang sejati.
Oke, terima kasih sangat luar biasa buat Kang Raden Cidok. Tentunya sangat luar biasa sekali, tidak dibungkiri buat Kang Raden Cidok ini Raden yang sangat fenomenal di Sandiwara Aneka Tunggal Cablek Group abad 21. Buat Kang Raden, pertanyaan terakhir tentunya kalau ngobrol santai aja pasti tidak ada batasnya, tidak mentok-mentok kan pasti seperti itu. Pertanyaan terakhir buat Kang Raden ya, tentunya di ruang lingkup Aneka Tunggal, spesial buat Aneka Tunggal, kedepannya seperti apa? Ya. Kedepannya. Kedepannya untuk Aneka Tunggal, mudah-mudahan saya berharap semakin maju, Amin. abadi sepanjang masa, Amin. sebagai keturunan Aneka Tunggal karena dalam Betul. organisasi Aneka Tunggal itu berkecimpung keluarga Betul. penerusnya. Buktikan mimpi dari orang tua kalian. Iya. Wujudkan cita-cita mereka. Bahagiakan, banggakan orang tua kalian. Betul. Bagaimana caranya Aneka Tunggal semakin maju? Iya. Seperti kata-kata logonya, budaya Tanah Sirna. Budaya ya. Tanah Nasirna. Iya. Cablek Group semakin maju di abad 21. Bahkan Oke. bukan di abad 21 saja. Sebagai generasi penerus dan seterusnya. Bagaimana caranya Aneka Tunggal jangan sampai punah. Oke. Bahkan semakin dikenal. Iya. Betul. Maka dari itu satu prinsipnya. Bersatu. Junjung teguh ya. Oke. Junjung teguh. Betul. Bersatu. Jangan ada konflik dari siapapun. Oke, siap Kang Raden. Tentunya terima kasih buat Kang Raden Cidok yang sudah menghadiri acara kami tentunya di dalam rangka ngobrol-ngobrol santai. Tentunya terima kasih buat Kang Raden, semoga diberikan kesehatan, angsal berkah barokah buat Kang Raden. Tentunya buat kedepannya juga sukses selalu buat Kang Raden. Amin. Terima kasih Kang Raden. Terima kasih. Ngapunten ampurannya apabila saya ada salah-salah kata disengaja ataupun tidak disengaja ya. Sama-sama. Ya. Oke, balik lagi dengan Kang Ucil. Tentunya kita sudah berbincang-bincang dengan Kang Raden Cidok yang sangat fenomenal di Sandiwara Aneka Tunggal Cablek Group abad 21. Tentunya kita akan berbincang-bincang lagi di next time dengan kru kece-nya Aneka Tunggal. Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan sebagainya. Aneka Tunggal Podcast atau Podcast Aneka Tunggal. Dan juga saya Kang Ucil, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbios.